Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fajrul Falah. Saya Hernida Sekar Hikmah. Saya Afifah Hanifah. Saya Farah Latifah Nabila. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis eksposur valuta asing dan strategi mitigasi pada perusahaan multinasional Indonesia PT Gudang Garam Terbuka tahun 2022 sampai 2024. PT Gudang Garam Terbuka adalah emiten rokok terkemuka yang beroperasi sejak tahun 1958 dan telah go public sejak 1990. Selain fokus pada industri rokok, perusahaan memiliki diversifikasi bisnis ke sektor kertas, transportasi udara, hingga infrastruktur sebagai bagian dari sektor konsumer non-siklikal. Analisis eksposur dan dampak finansial. Gudang Garam memiliki eksposur transaksi tinggi akibat impor bahan baku berbasis USD atau Euro, namun secara konsisten berada dalam posisi short falas. Dampak fluktuasi kurs terhadap laba bersih tergolong terukur, dengan sensitivitas perubahan 5% kurs USD atau IDR yang berdampak sekitar kurang lebih 11,16 miliar rupiah pada laba tahunan. Kerentanan utama pada Gudang Garam bersifat struktural karena ketidaksesuaian antara pendapatan IDR dan bebas USD atau Euro, terutama dari impor bahan baku 15-20% HPP dan capex mesin. Saat ini, manajemen risiko masih mengandalkan natural hedging dan pembelian spot tanpa menggunakan derivatif formal seperti forward atau option. Analisis volatilitas pergerakan nilai tukar. Kurs US dollar Indonesia rupiah akhir tahun pada tahun 2022 yakni 15.592 melemah 9,2% year over year. Kemudian pada 2023 15.439 menguat 1,0% dari tahun sebelumnya, dan 2024 15.850 melemah 2,6% year over year. Kesimpulannya, volatilitas tertinggi terjadi di 2022 dan tekanan pelemahan kembali di 2024. Kalkulasi dampak fluktualitas terhadap laba bersih. Ini ada tahun 2022. Untuk laba rugi kurs bersihnya ada rugi 9,17 miliar. Dampaknya terhadap laba bersih yakni negatif 0,33% minimal. Kemudian 2023 labanya 5,69 miliar. Dampak terhadap laba bersihnya plus 0,11% tidak material. Untuk 2024 labanya yaitu 32,71 miliar. Dampak terhadap laba bersih 3,34% menjadi buffer di tengah tekanan operasional. Sensitivitas resmi CALK 2024, pelemahan Indonesia rupiah 5% terhadap US dollar, yakni laba naik 11,17 miliar. Kesimpulannya, ekspansur moderat namun fluktuasi kurs mulai berdampak signifikan di tahun 2024. Baik, selanjutnya untuk strategi hedging, di sini akan dibahas mengenai dua instrumen derivatif yang umum digunakan untuk mengelola resiko nilai tukar. Yang pertama itu ada forward contract, di mana pengertiannya itu adalah kontrak yang mengunci kurs saat ini untuk transaksi di masa mendatang sehingga memberikan nilai kepastian pembayaran. Sedangkan untuk currency options itu memberikan hak untuk melakukan transaksi pada kurs tertentu sehingga lebih fleksibel. Namun dari segi biaya sendiri itu ada perbedaan, di mana kalau forward contract itu tidak diperlukan pembayaran premi di awal, sedangkan currency options itu diperlukan pembayaran premi di awal sebagai biaya perlindungan. Sehingga jika disimpulkan, untuk forward contract itu lebih cocok untuk kewajiban yang nilainya memang sudah pasti, sedangkan untuk currency options itu sesuai untuk exposure yang volumenya masih belum pasti. Nah, untuk melihat efektivitas dari kedua instrumen tersebut, maka dilakukan simulasi perhitungan dengan kupon senior note sebesar USD 100 juta. Di mana pada perhitungan forward contract dengan kurs forward teoritis sebesar 17.016 rupiah per dolar, maka total pembayaran yang harus dilakukan oleh GGRM adalah sekitar 1,7 triliun. Di mana nilai ini sudah pasti terkunci dan memberikan kepastian arus kas dan juga terlindung dari resiko perubahan kurs. Sementara untuk currency option sendiri itu memang agak berbeda, yang mana perusahaan itu harus membayar premi terlebih dahulu sebesar 67,3 miliar. Namun jika rupiah itu menguat, maka opsi tidak dieksekusi dan perusahaan disarankan untuk membeli dolar di pasar spot. Tetapi total biaya tetap lebih tinggi karena adanya premi. Sedangkan jika rupiah melemah, opsi akan dieksekusi pada harga strike 17.016 rupiah per dolar, namun total biaya masih lebih tinggi dibandingkan forward karena premi yang telah dibayarkan. Berdasarkan analisis sebelumnya, maka direkomendasikan strategi hedging berlapis, di mana untuk forward contract itu digunakan untuk kewajiban falas yang memang sudah pasti. Sedangkan untuk currency options itu digunakan untuk kebutuhan yang memang volumenya itu belum pasti, serta untuk melakukan
penguatan natural hedging melalui peningkatan pendapatan ekspor. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan dynamic hedging ratio dengan menyesuaikan tingkat lindung nilai berdasarkan tenor kewajiban. Sehingga kombinasi dari strategi ini itu membantu mencapai keseimbangan antara fleksibilitas, kepastian, dan juga efisiensi biaya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis risiko negara menggunakan kerangka PESTEL dengan fokus pada Vietnam sebagai target ekspansi. Dari sisi politik, Vietnam memiliki stabilitas yang tinggi dengan sistem satu partai serta hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Secara ekonomi, pertumbuhan cukup kuat di kisaran 5 hingga 7% dengan inflasi yang relatif stabil serta munculnya kelas menengah yang meningkatkan daya beli. Dari aspek sosial, jumlah populasi besar. Namun, prevalensi perokok juga tinggi, sehingga ada peluang pasar meskipun preferensi produk perlu disesuaikan. Dari sisi teknologi, Vietnam juga terintegrasi dengan rantai manufaktur global dan memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi. Namun, pada aspek lingkungan, terdapat regulasi terkait pengelolaan limbah yang cukup ketat sehingga berpotensi meningkatkan biaya operasional. Terakhir, dari sisi legal, terdapat pembatasan iklan, potensi plain packaging, serta tarif impor yang tinggi, sehingga insight utama dari Vietnam ini adalah memiliki peluang besar tetapi merupakan pasar yang cukup teregulasi sehingga membutuhkan strategi lokal yang tepat. Selanjutnya kita bandingkan resiko negara antara Vietnam, Filipina, dan Nigeria. Vietnam menunjukkan stabilitas politik tinggi, resiko ekonomi rendah, serta nilai tukar yang relatif stabil. Dari sisi resiko memang moderat, namun masih bisa dikelola. Filipina berada di posisi tengah dengan resiko yang cukup moderat di hampir semua aspek, sedangkan Nigeria memiliki resiko yang paling tinggi, ditandai dengan inflasi tinggi, nilai tukar yang sangat volatil, serta kelemahan dalam aspek regulasi. Dari sisi potensi pasar, Vietnam juga unggul dengan ukuran pasar terbesar dibandingkan dua negara lainnya. Secara keseluruhan, Vietnam memperoleh skor resiko tertinggi yaitu 4,05 dan menjadi prioritas utama untuk ekspansi. Filipina berada di posisi kedua, sementara Nigeria dikategorikan sebagai high risk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Vietnam merupakan pilihan paling optimal dengan kombinasi antara peluang pasar dan tingkat risiko yang masih terkendali. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan sebelumnya, kami menemukan bahwa GGRM berada dalam posisi short valuta asing dengan exposure bersih struktural secara konsisten. Kemudian, untuk volatilitas nilai tukar terhadap laba bersih itu memiliki dampak langsung yang relatif moderat. Kemudian, ditemukan juga bahwa sumber exposure utama GGRM itu berasal dari kegiatan operasionalnya. Kemudian, dari analisis juga ditemukan GGRM itu belum menerapkan instrumen derivatif formal untuk lindung nilai. Kemudian, dari analisis resiko negara sendiri ditemukan juga bahwa Vietnam merupakan prioritas ekspansi tertinggi, sehingga dari temuan-temuan tersebut kami merekomendasikan untuk menerapkan formal hedging policy, kemudian mengimplementasikan rolling forward hedging, kemudian menggunakan currency option secara selektif untuk exposure yang sifatnya itu kontinen, kemudian memperkuat mekanisme natural hedging dalam jangka panjang, kemudian juga menjadikan Vietnam sebagai prioritas utama ekspansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.